Halo teman-teman, kita berjumpa lagi ya di Rayudi Channel. Salam buat teman-teman, semoga sehat selalu teman-teman ya. Salam otomotif dan lancar semua segala aktivitas, dimudahkan rezeki teman-teman dan saya pastinya ya. Amin. Oke, beberapa menit teman-teman, saya mau sedikit jelaskan mengenai bagaimana cara kita mengecek kondisi kaki-kaki mobil kita. Sekalian kita mengecek kondisi kanvas rem. Nah, teman-teman yang ingin tahu ikuti video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Terutama buat teman-teman sebagai pemilik mobil atau teman-teman pemula ya. Jadi kita tidak usah bawa ke bengkel, kita bisa ngecek di rumah sendiri teman-teman. Yang kita perlukan dongkrak ya teman-teman ya. Biasanya kan ada di mobil kita pasti ada dongkrak ya. Nanti untuk memposisikan dongkrak, kita taruh di bawah sayap bawah atau di lower arm ya teman-teman. Kalau mobil tertentu mungkin sudah ada tempat dongkraknya. Ini contohnya mobilnya Avanza ya, Veloz. Jadi posisikan dongkrak di bawah lower arm atau sayap bawah dekat ball joint, kemudian kita gantung sedikit ya sampai dia menggantung dari lantai bannya, kemudian kita goyang kiri kanan. Nah, kiri kanan ini kita goyang pertama, yang kedua kita goyang atas bawah. Ya, salah satu ban kiri atau kanan kita bisa mulai dari mana saja. Kalau atas bawah itu goyang kiri kanan ada dua kemungkinan. Bisa ball jointnya yang rusak bermasalah atau bearing roda, kelahar roda itu ya. Kalau kiri kanan goyang atas bawah enggak, kemungkinannya dari long terot atau dari terot. Bisa juga dari ball joint. Ya, kita bisa lebih jelasnya saya buka di sini biar saya bisa ngejelasin sama teman-teman lebih jelas ya. Kita buka ban. Nah, ini namanya lower arm atau sayap bawah. Ini ya, semua mobil pasti ada lower arm ya teman-teman. Kemudian di sini ada bushing armnya atau karet bos bushing ya, karet bos di sini. Nah, ini kadang suka pecah. Nah, kalau ini pecah tuh nanti akan timbul suara pada saat mobil jalan, gluduk gluduk gluduk. Nah, dia ada dua ya karet bushing armnya. Nah, biasanya ini kalau kita goyang ya saat ngencengin ban, ini nanti dia bergerak maju mundur. Ini karena fungsinya dia untuk menjaga dudukan pada ini ya teman-teman, kenakal roda ya, karena dia nanti hubungannya dengan si ball joint. Nah, kemudian di bawah sini sebentar. Nah, ini namanya ball joint. Ini nempelnya pada lower arm. Nah, pada mobil-mobil tertentu ya tentunya ada yang satu set ya. Jadi kalau ada kerusakan tuh biasanya kita bisa ganti ball jointnya saja. Nah, tapi kalau beberapa jenis mobil itu dia rata-rata itu paten jadi satu ya. Nah, ini ball jointnya. Di bawah itu ada mur, kemudian ada spi. Nah, ini kalau untuk mobil L300 kalau udah otek-otek gitu nggak diganti itu bisa lepas. Ya lepas di jalan teman-teman ya, saya pernah ngalamin. L300 Panther Kijang tuh suka kasus gitu ya. Jadi kalau dia goyang kita cek. Nah, ini terot pendek atau terot. Nah, ini ya, terot pendeknya. Nah, langsung nempel di kenakal roda, dijepit pakai mur 17. Nah, pada mobil tertentu di sini tuh di atas itu ada tempat spi. Saat murnya dikencengin, atasnya ada spi supaya murnya jangan kendor. Kalau model ini dia murnya sudah bareng sama spi. Jadi atasnya itu langsung gigit. Jadi ketika kita buka, ya contoh kayak mobil Kijang gitu ya, kita mesti atau mobil jenis lain tuh kita mesti masukin spinya. Kemudian di sini ada ini namanya long terot. Nah, ini namanya long terot ya atau terot panjang. Nah, ini yang nanti ketemu dengan rack steer. Nih ya teman-teman, saya udah bahas juga di video sebelumnya. Nah, bagian ujung situ ketemu dengan terot. Jadi disinilah ketika kita memutar kemudi mobil, ini akan bergerak kiri dan kanan. Nah, kerusakannya yang sering terjadi tuh di sini teman-teman. Nah, ini otek. Nah, jadi ketika kita jalan mobil di atas kecepatan 80 mau sampai mau 100 bahkan lebih itu terasa di setir agak bergetar goyang kiri kanan ya teman-teman. Itu ciri-ciri long terot atau terotnya yang bermasalah. Itu yang berhubungan dengan setir. Nih, tapi ini juga kalau misalnya dia agak parah oteknya itu bisa ada suara juga ya. Ketek 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 gitu. Jadi semuanya saling keterkaitan. Next di sini ada namanya link stabilizer. Nah, link stabilizer ini sebagai contoh ya, ini mobilnya Avanza. Kalau mobil jenis lain mungkin dia bentuknya berbeda, bisa lebih pendek atau modelnya beda ya, tapi fungsinya tetap sama. Ya, link stabilizer ini untuk bantu shock breaker dan lower arm. Jadi suspensi mobil lebih bisa di ini ya, putaran tinggi itu dia lebih stabil. Itu fungsinya si link stabilizer ini. Nah, ini kadang-kadang itu kalau kita goyang ada bunyi cetak 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 cetak, itu mesti ganti teman-teman link stabilizer. Kemudian di sini ada karetnya. Nih, ada karet ya. Nih karet.
karet bulat. Jadi kalau pas kita bongkar-bongkar ganti link stabilizer ini jangan sampai kita lolos untuk kita jangan sampai nggak dicek, itu mesti kita cek sekalian karena itu bagian dari kaki-kaki mobil. Kemudian ini ada shock breaker sama per ya. Nah, lihat teman-teman, kalau misalnya shock breaker kita itu dia modelnya gas, kita agak sulit melihat di sini karena yang sering melihat ketahuan bocornya itu kalau dia yang shock breakernya oli ya. Jadi belepotan di sini nih sudah agak belepotan, itu ciri-ciri shock breakernya sudah bocor. Ya, jadi patokannya gitu aja. Kalau sini udah mulai agak beleberan, banyak kotoran, nempel kayak ada oli-oli gitu ya. Itu kemungkinan shock breaker mobil teman-teman sudah bocor. Perlu diadakan penggantian yang baru ya, teman-teman. Nah, kemudian bagian atas, nah ini atasnya shock breaker namanya karet support. Ya, di atas shock breaker tuh karet support. Kemudian tengah-tengah sini tuh ada mur pengunci. Ya, ini juga kadang bisa bunyi guduk-guduk ya saat kita jalan. Cek bak murnya, kadang-kadang itu suka kendor. Ya, kita kalau teman-teman punya kunci shock bisa ya, kunci shock 17 atau 19 ukurannya tuh. Jadi dicek jangan sampai murnya tuh kendor, teman-teman, seperti itu. Nah, jadi untuk kanvas rem ya, mengeceknya seperti ini, teman-teman. Untuk mengecek kondisi kanvas rem, teman-teman cukup lakukan seperti ini saja ya. Jadi kalau mobilnya Avanza, Xenia, Rush, Terios rata-rata sama ya teman-teman, AGI ya. Atasnya itu ada baut pengunci ya, pakai kunci 14. Ada 2 baut ukuran 14. Jadi kita buka murnya ya, di bagian bawah sini kita copot. Ini ada mur ya teman-teman. Ini kalau kita mau ngecek kondisi kanvas rem bagian depan ya. Nah, ini murnya udah lepas, satu aja kita buka bagian bawah ya. Kemudian kita angkat teman-teman ke atas seperti ini. Nah, coba kita lihat ya bagaimana kondisi kanvas rem mobil kita, apakah masih tebal atau sudah tipis. Nah, kanvas rem kadang bukan tunggu tipis ya, mesti diganti. Kadang dia kalau misalnya walaupun masih tebal, tapi kadang dia sudah magel, jadi nggak bisa gigit benar ya teman-teman. Nah, kita congkel sedikit menggunakan obeng seperti ini. Nah, coba lihat. Nah, ini kanvas remnya sudah tipis. Tuh ya. Nah, ini kalau dibiarkan terus-terusan sampai kena di besinya, itu nanti akan merusak bagian piringan ini, teman-teman. Sayang ya kalau sampai ini rusak. Ada beberapa kasus saya mobil Grab itu sampai sampai pedal remnya nyeplos sampai ke dalam, turun blong ya, nggak taunya kampas remnya habis. Ini ya teman-teman, takutnya kalau besi kena ke sini, nah itu rusak kan. Nah, itu ya. Jadi kampas remnya kalau memang sekiranya pas kita bongkar udah tipis, nah begitulah cara kita mengeceknya teman-teman. Di sini saya juga udah beli karena memang ini mau sekalian ganti kampas rem ya. Nih, beda, coba kita bedakan tebelnya. Lihat perbedaannya. Nah, jauh ya. Untuk Avanza ini yang original itu harga kampas rem depan ya, yang Toyota itu hampir 300.000. Sekitar 285 atau 290 ya. Mungkin kalau online bisa lebih murah. Jangan pakai yang murah abal-abal, nanti bunyi antinya remnya atau kurang gigit teman-teman, seperti itu. Nah, jadi begitulah cara kita mengecek kaki-kaki mobil sedikit dengan nama-nama komponennya sudah saya sebutkan tadi. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman ya, terutama bagi teman-teman pemula yang masih belum paham tentang kaki-kaki mobil. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini yang bisa saya bagikan buat teman-teman semuanya. Besar harapan saya video ini bisa mengedukasi ya teman-teman ya. Kalau yang belum mengerti kan sekarang mulai mengerti ya. Yang sudah paham ya di skip saja video ini. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe Prayu di channel. Dan nanti kita jumpa di video yang akan datang. Salam sukses dan salam otomotif teman-teman. God bless you, bye.